Seekor macan kumbang hitam datang ke tengah kawanan rusa. Tetapi ia tidak menyerang siapapun karena hutan ini memiliki aturan yang aneh. Setiap kali permukaan air turun melewati batu penanda, semua hewan tahu bahwa musim kemarau telah dimulai. Selama masa itu, tidak ada hewan pemangsa yang diizinkan berburu. Siapapun yang melanggar aturan tersebut akan menghadapi seluruh penghuni hutan sebagai musuh. Itulah sebabnya semua hewan dapat minum dari kolam yang sama tanpa rasa takut. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Raja hutan, seekor harimau, datang bukan untuk minum, melainkan untuk memburu seorang anak laki-laki karena ayah anak itu pernah membutakan salah satu matanya. Pada saat itu, aturan hutan masih mencegah harimau menyerang. Namun sebelum pergi, harimau memperingatkan bahwa begitu musim kemarau berakhir, anak itu akan dibunuh. Beberapa waktu kemudian, musim hujan pun tiba dan kawanan serigala mulai merasa gelisah. Anak laki-laki yang tumbuh besar bersama mereka diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Saat itulah ia menyadari bahwa keberadaannya telah membahayakan semua orang. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan hutan. Macan kumbang hitam yang selama ini melindunginya tahu bahwa kini hanya manusia yang bisa menyelamatkan nyawanya. Anak itu mengucapkan selamat tinggal kepada serigala betina yang telah merawatnya seperti seorang ibu, lalu berjalan menuju dunia manusia. Namun, mereka belum sempat pergi jauh ketika macan kumbang itu merasakan bahaya. Sebelum anak itu menyadari apa yang sedang terjadi, harimau tiba-tiba menyerangnya. Macan kumbang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi sang anak, tetapi ia tidak mampu bertarung lebih lama dan akhirnya roboh ke tanah. Anak itu pun berlari menyelamatkan diri. Di hadapannya terbentang sebuah tebing besar dan melompat ke bawah menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun, harimau bergerak lebih cepat darinya. Tepat pada saat itu, sekawanan kerbau tiba-tiba menabrak harimau hingga ia kehilangan keseimbangan, memberi kesempatan kepada anak itu untuk melarikan diri. Kerbau-kerbau yang ketakutan berlarian ke segala arah. Anak itu segera memegang salah satu tanduk kerbau dan bersembunyi di tengah kawanan sehingga harimau tidak dapat melihatnya. Dengan penuh amarah, harimau menyalahkan kawanan serigala, lalu membunuh pemimpin mereka dan melemparkan jasadnya ke dasar tebing. Sementara itu, anak tersebut tiba di sebuah pulau kecil. Di dekat kakinya, ia melihat kulit ular yang telah berganti kulit. Ukurannya begitu besar hingga sulit dipercaya, tetapi ia mengabaikannya dan terus berjalan. Semakin jauh ia melangkah, suasana di sekitarnya menjadi semakin menyeramkan. Tiba-tiba, seekor ular piton raksasa bergerak diam-diam mendekatinya. Ada kekuatan aneh di dalam matanya. Begitu anak itu menatap mata sang piton, kepalanya mulai terasa pusing. Melalui tatapan ular tersebut, ia melihat kembali seluruh masa lalunya. Ia teringat bahwa ketika masih sangat kecil, ayahnya pernah menyalakan api di dalam sebuah gua. Api itu menarik perhatian harimau. Ayahnya berhasil membutakan mata kiri harimau, tetapi tidak dapat menyelamatkan nyawanya sendiri. Harimau yang terluka melarikan diri tanpa pernah mengetahui bahwa ada seorang bayi yang bersembunyi di dalam gua. Kemudian, macan kumbang hitam menemukan bayi itu. Namun, ia tidak mungkin membesarkannya seorang diri, sehingga bayi tersebut diserahkan kepada kawanan serigala untuk dirawat. Kini, anak itu akhirnya mengetahui seluruh kebenaran tentang masa lalunya. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ular piton raksasa itu telah melilit seluruh tubuhnya.